jangan ngawi. Tangkap dia. Gawat, mereka mengejarku. Aku harus mencari tempat bersembunyi secepatnya. Gawat, jangan buntu. Terpaksa aku harus terjun ke bawah. Hah? Dia terjun ke sungai. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Cari cara agar bisa mencarinya di dalam sungai. Baik, Pak. Ada tempat duduk. Capek banget habis dikejar polisi. Tidur dulu ya, capek. Jangan-jangan enak banget mereka punya keluarga. Sedangkan aku hanya sendirian tanpa siapapun. Dipikir-pikir, sedih banget ya hidupku ini. Coba deh aku renungkan semua yang sudah kualami selama ini. Malah hal aneh itu sih yang aku pikirkan sekarang. Akan ku coba pikirkan kembali. Kenapa aku malah memikirkan hal yang tidak kualami gini? Oke lah, akan ku renungkan ulang semua yang kualami dengan serius. Aku sebenarnya dari awal tidak bersalah sama sekali. Tapi karena ketua polisi itu yang tidak menyukaiku karena suatu alasan yang tidak masuk akal, aku pun menjadi tersangka dan buronan oleh seluruh anggota polisi, dari peringkat paling bawah sampai yang tertinggi. Aku pun diburu oleh banyak polisi. Aku terpaksa harus terus kabur dan bersembunyi. Alhasil poster tentang diriku tersebar ke seluruh penjuru kota. Warga kota banyak yang kontra dengan pemburuan ini, karena mereka merasa pemburuan ini tidak masuk akal. Namun ada juga yang pro dengan pemburuan ini, di antaranya antara para mafia dan orang yang hanya menginginkan uang imbal. Dipikir-pikir, terprogram juga. Tidak bersalah, tapi mau jadi buronan oleh banyak polisi. Aku sudah mengantuk. Aku mau tidur. Tadi aku merenungnya berapa lama sih? Udah malam hari aja. Sudahlah, mendingan aku tidur sekarang. Kenapa dia tidur di sini?
Aku di mana ini? Siapa kamu? Hei, tenanglah bro. Siapa namamu? Dan di mana kita? Namaku Rehan. Dan sekarang kita berada di kos-kosanku. Ada orang di depan kosku. Aku bukakan dulu ya. Ada apa ya? Saya tadi mendengar suara teriakan dari kamar kamu. Kenapa kamu berteriak sangat kencang? Tadi aku kena air panas. Jadi aku teriak sangat kencang. Apakah itu benar? Iya, itu benar sekali. Iya, aku memakluminya. Biasa. Ray, lain kali jangan teriak terlalu kencang ya, kedengaran tetanggaku. Tetanggamu sampai kedengaran ya? Baiklah jika begitu. Aku mau melanjutkan tugas kuliahku dulu ya. Oh iya ya, kamu belum makan dari kemarin. Yaudah aku ambilkan makanan dulu ya. Ya, nggak ada makanan sama sekali. Aku coba cek di tempat lain. Ya, ngeri juga. Aku ajak Ray beli makanan di luar aja deh. Maaf Ray, makanan di kulkas habis. Kita beli makan di luar aja ya. Oke, aku juga bosan berdiam diri di sini. Oke Ray, ayo kita berangkat mencari makanan di luar. Permisi, kami minta menunya 2 ya. Iya, silahkan. Enaknya duduk di mana ya, Ray? Di sana aja. Baiklah. Kamu mau makan apa, Ray? Aku makan nasi goreng saja. Oke, aku mau makan seafood. Ryan, Iya, ada yang bisa saya bantu? kami pesan nasi goreng dan seafood 1. Sama minumannya es teh 2. Baiklah. Silahkan ditunggu ya. Oh iya, Ray. Aku mau tanya, kenapa kamu bisa berada di taman itu kemarin? Baiklah, akan kujelaskan. Jadi, kemarin malam aku dikejar oleh ketua polisi dan anak buahnya. Karena sudah tidak ada jalan lagi, aku pun terpaksa masuk ke dalam sungai. Dan aku pun berakhir di taman itu. Kenapa kamu dikejar oleh ketua polisi itu dan anak buahnya? Lumayan panjang sih ceritanya, tapi aku akan ceritakan. Jadi sebenarnya aku tidak bersalah sama sekali. Tapi karena ketua polisi itu membenciku karena menganggap aku adalah keturunan Inggris yang akan membunuh banyak orang, aku pun dikejar oleh ketua polisi dan anak buahnya. Itulah alasan aku bisa berakhir di taman itu. Lalu di mana keluargamu sekarang, Ray? Ceritanya panjang sih, tapi aku akan ceritakan. Aku pergi keluar rumah untuk membeli sesuatu.
Jadi begitulah cerita hidupku. Aku turut berduka atas kematian keluargamu. Nasi goreng, seafood, dan es teh 2. Saya permisi dulu ya. Iya. Ayo Rey, kita makan. Ayo. Oh iya Rey. Gimana makanannya? Enak kok. Lagunya juga enak kan? Iya, lagunya juga enak. Ah, kenyang sekali aku. Rey, aku ke kamar mandi dulu ya. Kertas apa ini? Bertemu di gang kecil. Rehan, aku nemu kertas misterius ini. Coba kamu baca. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Baiklah. Apakah ini tempatnya? Sepertinya gitu. Ada seseorang di bayangan. Hei, keluarlah dari bayangan. Namaku Asada Distian. Aku adalah orang yang membawa kalian berdua ke sini. Alasanku membawa kalian ke sini adalah untuk meminta bantuan kalian. Aku juga tahu kisah hidupmu, Rey. Aku juga tahu semua yang telah terjadi kepadamu, Rey. Apa? Bagaimana orang yang tak kukenal sepertimu tahu semua permasalahanku? Karena itu, aku akan membantumu dalam menyelesaikan masalahmu. Baiklah, aku mau. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Alasan aku membantumu adalah akan ada perang ras yang melibatkan semua ras di alam semesta termasuk rasmu. Dan kamu akan menjadi perwakilan dari rasmu yaitu Alpha untuk melindungi alam semesta. Aku tidak menyangkanya, tapi aku tetap terima tawaranmu. Aku berjanji akan mendukung dan membantumu, Rey. Tapi bagaimana caranya kamu menyelipkan kertas itu di bawah makanannya, Rey? Aku mempunyai kekuatan teleportasi. Jadi aku bisa menyelipkan kertas itu tanpa campur tangan dari pihak restoran. Bagaimana cara kita bisa bertemu lagi? Kalian cukup menelponku saja melalui HP. Wah iya, ada nomormu. Baru tahu aku kamu punya HP. Baiklah, aku akan mentelepon kalian pulang. Sampai jumpa besok. Udah di rumah aja. Yaudah, Rey, ayo kita tidur. Udah malam. Oke. Di mana Rehan? Ke kamar mandi dulu ah. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya uang, aku tak punya harta. Apa yang kamu lakukan Rehan? Oh, nggak apa-apa, aku cuma mandi. Yaudah, Rey, kamu tunggu aja ya, aku mandi. Oh oke.
Ray, aku sudah selesai mandi, gantian kamu. Oke. Kok kamu ke sana? Emang mau mandi lagi? Oh enggak, lemariku di sana, jadi ya aku mau ke sana. Oh, oke. Oh iya, tasku kan di sana. Ray, lama juga ya mandinya. Aku mau berangkat kuliah pun dia belum selesai. Ray, aku mau berangkat kuliah. Kamu mau ikut? Aku di rumah aja, takut mengganggu kuliahmu. Oke, kalau gitu aku berangkat. Saatnya menghubungi dia. Bikin kaget aja. Namanya juga berdeportasi. Baiklah, kita langsung latihan. Baiklah, latihan pertama adalah memukul samsak. Coba kamu pukul samsak itu, Ray.
tradistian. Serta tadi aku mencoba memasak seperti dirimu, tapi sayangnya malah gosong. Kamu ini ada-ada saja. Tenang, Ray. Aku bawa makanan dari luar kok. Wah, baguslah kalau gitu. Aku juga sudah lapar. Ya udah, Ray. Aku mau ganti baju dulu. Oke. Nih, Rehan. Oh iya, Ray. Tadi di kampusku ada kejadian lucu. Saat belum memulai pelajaran, temanku tidur di kelas. Dan saat dosenku sudah masuk kelas, dosenku malah nyiram dia pakai air minum. Jadinya bajunya dia basah. Terus gimana seterusnya? Disuruh ganti baju sama dosenku. Untungnya dosenku bawa baju ganti. Oh iya, Ray. Aku mau ngomong. Kamu lebih baik di dalam kos-kosanku aja, agar kamu tidak dikejar polisi. Oke, aku akan tetap di kosanmu. Ya udah, aku mau ngerjain tugasku dulu ya. Oke. Banjir. Aku lagi tidur, malah disiram air. Kamu sih tidur terus aja. Oh iya, Rehan. Kamu nggak berangkat kuliah? Hari ini hari Sabtu, jadi kampusku libur. Ya udah, Ray, aku mau taruh ember ini dulu ya. Oke. Aku akan menghubungi Asa Tradistian. Oke. Udah. Wow, cepat sekali. Bahkan lebih cepat daripada chatnya temanku. Baiklah, kita mulai latihannya. Baiklah, di latihan kedua kali ini kamu akan mencoba melawanku. Kamu hanya perlu menyerangku seperti kamu melawan para polisi. Baiklah, Ray. Mundurlah untuk bersiap menyerangku. Semangat, Ray! Wah, refleksnya cepat sekali. Gila, nggak kena sama sekali. Wow, hebat sekali kamu asal Tradistian. Musuhnya kok malah dipuji sih. Hehe, bercanda, Ray. Baiklah, Ray. Coba serang aku lagi. Oke. Wow, kerja bagus, Ray. Tetaplah terus menyerangku, Ray. Oke. Serangan bagus, Ray. Ayo serang lebih kuat. Nah, capek juga ya. Ya,
itu memang melelahkan bagimu. Baiklah, kita lihat sejenak. Skill kompetmu bagus, Ray. Pasti capek sekali ya, Ray. Iya, capek banget. Ngomong-ngomong, skill comebackmu bagus banget, Ray. Gak nyangka kamu bisa sejago itu. Oh ya, kenapa aku dipilih untuk menjadi perwakilan rasku? Dan apa maksud dari perang yang akan terjadi ini? Kamu dipilih karena kamu memiliki potensi yang kuat untuk bisa menjadi perwakilan rasmu. Kenapa perang ini bisa terjadi? Perang ini terjadi karena ras iblislah yang memulai perang ini. Mereka memulai perang ini karena ingin memuaskan diri mereka sendiri. Pemimpin dari ras iblis ini adalah seorang raja bernama The Fallen. Saking ambisiusnya, The Fallen mengajak Galactus untuk bergabung dengan aliansinya, dengan imbalan planet bumi menjadi makanan bagi Galactus. Wah, mengerikan sekali. Tak kusangka yang memulai perang ini adalah ras iblis yang hanya ingin memuaskan diri mereka sendiri. Oke, sekarang ayo kita lanjut latihan lagi. Baiklah, ayo kita lanjutkan latihan. Baiklah, Ray. Coba serang aku dengan handheld knife-mu. Wow, ternyata kamu punya senjata seperti itu. Refleksnya sangat tinggi sekali. Pantas saja ia merekrutku. Ternyata dia adalah orang yang tidak bisa diremehkan oleh ras manapun. Baiklah, Ray. Latihan hari ini cukup sampai di sini. Aku tahu kamu sudah sangat kelelahan. Baiklah, karena latihan sudah selesai, aku izin pamit pergi. Selamat tinggal. Akhirnya pulang juga. Pasti capek ya, Ray. Iya, Oh ya, Ray. Ayo kita nonton TV sambil makan. oke. Berita terbaru, akhir-akhir ini ada orang yang sedang dicari. Orang bernama Ray sedang dicari-cari oleh polisi-polisi di kota ini. Dikabarkan siapa Aku jadi khawatir untuk keluar dari kos-kosan ini. Semuanya akan baik-baik saja, Ray. Mereka tidak akan menemukanmu di sini. Oke. Kamu mau ngapain, Rehan? Aku mau mandi. Oh, oke. Nanti aku nyusul. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya Ayo hubungi dia, Ray. Oke. Baiklah, ayo kita latihan. Baiklah, Ray. Latihan hari ini cukup sampai di sini. Aku ada urusan mendadak.
Jadi aku harus pergi sekarang. Oke. Oh ya Rey, kamu mau nggak keluar kos-kosan? Boleh aja. Aku juga bosan di dalam kos-kosan terus. Rehan kok lama ya? Perasaan dia yang kepingin keluar malam deh. Maaf Rey, kamu nunggu agak lama. Tadi aku nyari dompetku. Ya udah Rey, ayo kita berangkat. Oke, ayo. Wow, indah sekali pemandangan sungainya Rey. Iya, bagus banget. Ah, pemandangan sungainya bikin aku ngantuk. Oh ya Rey, ayo kita beli jajan. Aku agak lapar. Ayo. Kamu mau apa Rey? Aku mau es krim vanila. Kalau kamu? Aku mau es krim coklat. Oke, ayo kita beli. Permisi, es krim vanila 1 dan coklat 1 ya. Baik, silahkan ditunggu. Rey, nanti mau beli es krim Turki kah? Boleh tuh. Aku belum pernah nyoba. Ini es krim vanilanya. Dan ini es krim coklatnya. Ini uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Es krimmu gimana, Rehan? Oh ya jelas enak dong. Oh iya. Habis ini ayo beli es krim Turki. Boleh aja kalau kamu mau. Senangnya aku bisa menikmati malam setelah sekian lama. Kamu pasti sangat senang sekali sekarang. Suasana tempat ini damai sekali. Iya, damai sekali. Ini bisa dipakai kan? Sepertinya bisa, cuma aku kurang yakin. Itu dia! Awas Rey! Rehan! Salah tembak. Rehan! Rehan! Bangun Rehan! Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Aku tidak ingin kehilangan seseorang lagi.
Ray, jangan takut kehilangan aku. Teruslah berjuang demi kebaikan dan kebenaran. Aku tak bisa menemanimu lagi. Hidupku sudah tak lama lagi. Selamat tinggal, Ray. Rehan, bangun Rehan. Kau sudah kuanggap keluarga sendiri. Rehan, bangun Rehan. Kerahkan semua polisi yang ada di sini. Baik, Pak. Buronan itu ada di sini. Tangkap dia, jangan sampai lepas. Kenapa ini semua harus terjadi? Aku tidak menyangka harus kehilangan seseorang selain keluargaku lagi. Kini aku tidak punya siapapun lagi. Kematian Rehan bukanlah kesalahanmu dan itu merupakan hal yang tak disengaja. Tapi aku masih tidak bisa menerima kematiannya. Baiklah, untuk memulihkan keadaanmu, kita akan pergi ke tempat yang aman. Ini kos-kosan Rehan. Ya, kita berada di kos-kosan Rehan. Karena kematian Rehan ini, aku mau menjelaskan alasan kenapa ketua polisi itu menginginkan dirimu. Ketua polisi itu menginginkan dirimu karena dia dihasut oleh seseorang. Itulah mengapa lembaga kepolisian ini malah memburu orang yang tak bersalah seperti dirimu. Siapa yang menghasut ketua polisi itu? Yang menghasut dirinya adalah
Lockdown. Lockdown? Ya, lockdown. Lockdown merupakan fungsi hantu yang sangat ditakuti di berbagai galaksi. Dikarenakan kehebatannya dalam melaksanakan pemburuannya dengan baik dan kekejamannya dalam menghabisi mangsanya. Dia merupakan ras Cybertronian. Kenapa ketua polisi itu mau menerima tawarannya? Ketua polisi itu adalah orang yang mudah dihasut oleh harta. Lockdown menjanjikan sebuah benda bernilai ratusan triliun. Karena hal itu, ketua polisi itu mau melaksanakan tugas di Lockdown untuk membawa dirimu padanya. Kenapa Lockdown menginginkan diriku? Ia diberikan tugas oleh seseorang untuk membawa dirimu hidup-hidup. Seseorang itu tidak lain adalah The Fallen. Ternyata selama ini aku sudah diburu oleh Raja Iblis itu. Aku akan menemanimu di sini karena kamu sudah dicari oleh polisi dan FBI. Karena ini sudah malam, jadi tidurlah. Kamu baru bangun kan? Ini aku bawakan makanan untukmu. Oh iya, wei, aku ingin mengatakan sesuatu. Jika ada yang mengetuk pintu, cek dahulu siapa yang mengetuk pintu. Karena bisa jadi itu adalah orang suruhan polisi. Oke. Baiklah, aku pergi dulu karena ada urusan. Kita tidak tahu dari mana mereka berasal dan kenapa mereka datang ke sini. Kita akan simak selanjutnya. Sepertinya robot-robot asing itu. Apaan tuh? Kamu sudah tahu tentang berita di TV? Aku baru saja menyelamatkan beberapa warga yang berada di bawah pesawat luar angkasa itu. Pesawat luar angkasa milik siapa itu? Pemilik pesawat luar angkasa itu adalah Lockdown. Baiklah, bersiaplah. Bersiap untuk apa? Ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan dendammu kepada ketua polisi karena dia sedang berada di tengah kota. Ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan dendamku atas kematian keluargaku dan Rehan. Oke, aku menerimanya. Aku akan bersiap-siap. Oh ya, wei, untuk membantumu dalam pertarungan nanti, minumlah ramuan ini. Ramuan ini akan menambah kecepatan dan kelincahanmu.
sudah siap untuk bertarung. Ayo kita berangkat. Itu mereka. Serang mereka satu persatu, Ray. Serang mereka secara diam-diam dengan cara menyelinap di antara gedung-gedung. Dan capai target utamamu, yaitu ketua polisi itu. Kenapa kamu tak ikut membantu? Aku akan menyelamatkan warga kota yang kesusahan. Semoga berhasil. Jumlah mereka cukup banyak, tapi mereka terpisah cukup jauh. Kalau begitu, aku akan menangkap mereka satu persatu. Siapa itu? Tadi itu kan buronan kita. Aku harus lapor pada ketua. Wah, ada buronan di sini. Tembak dia! Mana dia pergi? Tembak dia di jalan yang lebih dekat. Tangkap dia hidup-hidup. Jangan sampai dia kabur lagi. Jangan takut kau. Tidak ada tempat lagi untuk kabur. Tidak ada tempat lagi untuk kabur. Aku sudah menderita karena perbuatanmu. Kau akan menemui ajalmu. Akhirnya, buronan selamanya mencari sudah ada di depan mata. Terima kasih telah membawa buronan selama yang tunggu. Saatnya membawa buronan ini ke kapal.
sudah di sini. Gimana caranya aku melawan dia? Aku tidak mungkin mengalahkan dia sendirian. Tetapi tidak mungkin aku menyerah begitu saja. Aku harus bisa mengalahkan mereka berdua. Kau dapat bisa kemana-mana lagi. Kau milikku sekarang lagi. Pergerakan dia cepat sekali. Kau tak bisa mengamanku lagi. Aku merupakan pembunuhan teraksi yang mematikan dan sekali banyak pihak. Saatnya membawa bersama iblis. Hah? Apa-apa ini? Terkejut? Asa tradisian? Maaf terlambat, Wei. Aku tadi menolong beberapa warga yang kesusahan. Sekarang kita memiliki lawan yang layak. Sepertinya ini adalah akhir hidupku. Aku sudah tidak sanggup lagi. Oh. Aku tidak boleh menyerah. Kemana sini kau?
mengerti. Aku sudah menderita selama ini karena kamu. Membiarkan keluargaku terbunuh, mengejar aku demi uang, dan membunuh orang yang sudah aku anggap keluarga. Benar-benar keterlaluan. Kau udah aku cari lockdown. Hei, minum ini. Kamu lebih pasukan-pasukan lockdown. Oke. Hah? Lihat itu.
sia-sia. Aku sudah muak denganmu. Tetaplah berada di kos-kosan, Ray. Terimalah serangan. Selamat. Kamu selamat. Aku mendapat sisa ledakan tadi. Sekarang sebaiknya kita bersembunyi dulu di dalam kos-kosan lain. Hancurkan tempat ini. Kota hancur karena aku. Ini semua salahku. Andai saja aku menyerahkan diri pada lockdown, pasti kota tidak akan hancur. Kehancuran kota bukanlah kesalahanmu, Ray. Walaupun kamu berserah diri kepada lockdown, kehancuran kota akan tetap terjadi. Kau harus introspeksi diri, Ray. Kamu harus bisa membuat trauma di masa lalumu menjadi kekuatan yang kuat untuk bisa mengalahkan lockdown dan mengakhiri siksaanmu selama ini. Satu-satunya cara untuk mengalahkan lockdown adalah menghabisinya dari dalam. Atau dalam kata lain, menghabisinya langsung di pesawat. Kita akan mencoba masuk melalui celah-celah pesawatnya. Aku akan menghack pesawatnya. Dan kamu akan melawan pasukannya dan melawan. Walaupun kamu sudah berhasil membalaskan rasa dendam ke ketua polisi itu, kamu harus tetap yakin bahwa akar permasalahannya bukan dari ketua polisi itu. Akar permasalahannya adalah lockdown. Luapkan semua perasaan kesal, marah, sedih, dan kecewamu saat menghadapi lockdown. Satu-satunya orang yang bisa dan tahu keberadaan lockdown adalah kita. Jadi kitalah yang harus mengalahkan lockdown. Minum ramuan ini, Ray. Oh ya, aku hanya mau mengingatkan, jangan terlalu bergantung pada ramuan ini dan aku. Karena ramuan ini hanya memberikan kecepatan dan kelincahan tambahan, dan aku yang harus menghack pesawat lockdown. Percayalah pada tekad dan kekuatan yang kau miliki, Ray. Kita sudah sampai. Ingatlah pada tugas kita masing-masing. Oke. Gelap banget. Besar banget. Duh, gimana nih? Sesat aku kalau kayak gini. Pesawat sampai kampus lagi. Jadi kamu harus proses sendiri ya. Dan
atau saya tidak urus. Baiklah. Kenapa? Ada manusia ada di sini. Ini dia manusia yang aku temukan di pesawat. Eksekusi dia. Serahkan padaku. Apa aku tidak peduli padamu? Dijambah, ditambah. Tolonglah, yang bunuh aku. Aku masih punya keluarga dan teman. Kita disuruh ikut terjun ke kota sekarang. Ayo, Bukadas. Buset, itu kejam banget. Aku harus tetap ke... Semua sini. Lewat sini. Ayo, 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 ayo. Enggak, kita tak kenal kamu. Kita nggak ngapa-ngapain. Tolong, kami cuma mencari biasa. Kita nggak seperti apa-apa. Udah kelihatan jadi sekarang. Aku takut. Tunggu, kamu salah orang. Aku sendirian. Lakukan jangan. Aku sedang mengandung. Dia belum lahir. Belum pernah bikin apa-apa. Aku bukan tidak itu yang sakit itu. Jangan.
soal dokter, ada yang melepaskan jangka terkait sini. Jangkanya bermanfaat, pasti habis. Akan semua pasukan yang cair di pesawat. Baik, Tuan. Itu pasti hidup. Wah, iya tuh. Hampir aja. Banyak banget senjatanya. Kayaknya yang itu bagus. Ada yang menjaga di sini. Pesawatnya bergerak maju. Ini kesempatanku untuk menyerang. Akhirnya temukan juga kau, Lei. Selesai sekarang, Lei. Penggunaan senjata begitu untuk melawanku sungguh mengenaskan. Kau benar-benar menguji kesabaranku. Kesini, Lei. Cuma saja usaha, Lei. Kau tidak akan pernah bisa menang. Siapa yang akan selamat? Bawa apa? Itu tangan dari sebuah orang Warabe. Rasul capai jalan untuk membunuh padaku. Membiarkan rumah tempatan habis. Menjadikan ibu kanan sana. Dan mengatakan apa demi membawa ibu berkuasa kau. Sana. Yang mendekatkan dirimu dan aku adalah aku tidak punya perasaan. Dan sudah sepantasnya aku melakukan itu. Karena aku adalah polisi handal yang hebat di berbagai gaji. Dasar apa lemah.
rasakan adalah hidup dan mati. Maaf, terlambat. Kita harus pergi untuk menghentikan pesawat ini. Ikut aku ke ruang kendali. Oke. Pesawatnya sudah berhenti. Kau sudah bangun, Wei. Aku memperkenalkan orang ini kepadamu. Dia adalah ketua polisi yang baru, menggantikan yang lama. Halo Tuan Ray. Aku ketua lembaga kepolisian yang baru. Aku menggantikan ketua polisi yang sudah tewas kamu habisi sebelumnya. Kami dari lembaga kepolisian meminta maaf sebesar-besarnya pada Tuan Ray atas kesalahan ketua polisi kami sebelumnya yang memburu Tuan Ray tanpa bukti kriminal yang jelas. Aku masih belum bisa menerima semua itu. Aku sudah menderita karena kalian. Dan oleh karena itu, sebagai permintaan maaf kami akan membiayai seluruh kehidupan Tuan Ray, mulai dari makanan, minuman, serta tempat tinggal. Dan yang paling penting adalah keamanan. Kami juga akan menghapus semua jejak yang dianggap kriminal pada Tuan Ray dan menjadikan Tuan Ray sebagai pahlawan kota. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin agar tidak dikejar dan tidak dianggap kriminal lagi. Dan jangan dikecampur dengan kehidupanku lagi. Karena ini adalah hidupku dan bukan hidup kalian. Jangan pernah menerima uang suap atau korupsi. Apalagi memburu orang tak bersalah demi kepentingan pribadi atau lembaga. Tentu saja. Kami tidak akan melakukan hal semacam itu lagi. Kami benar-benar meminta maaf atas perlakuan ketua polisi sebelumnya. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi, kamu boleh membunuh orang-orang yang melakukannya tanpa dianggap tindakan kriminal, karena kamu membunuh orang yang berbuat jahat. Aku berjanji akan menindak anggotaku yang berbuat jahat. Baiklah kalau begitu. Akan aku awasi kau dari kejauhan jika kau ingkar janji. Iya, baiklah. Aku izin pergi dari sini. Aku harus membantu mengarahkan anggotaku di reruntuhan. Kini kau sudah aman baik dari ketua polisi maupun lockdown. Pesawat lockdown ada di mana sekarang? Pesawat lockdown aku sembunyikan di tempat yang tidak diketahui siapapun. Tempat yang sulit diakses siapapun. Begitu ya. Aku mau berterima kasih kepadamu karena sudah membantuku keluar dari siksaanku selama ini. Tentu saja, Wei. Kini kau telah keluar dari siksaanmu selama ini, yang artinya kamu sudah siap untuk menjadi perwakilan ras Alpha di perang ras nanti. Aku sudah tidak bisa membantumu lagi karena aku harus mengikut perwakilan ras lain. Gak apa-apa kok, aku masih bisa mengurus hidupku sendiri. Aku izin pamit pergi. Aku belum memberitahu kalau perang ras nanti jauh lebih berbahaya daripada melawan dokter. Baiklah, terima kasih sudah memberitahu. Aku akan tinggal di kos-kosan Ryan ini agar tidak percuma. Jika kamu butuh uang, kamu bisa bekerja di restoran tempat dulu kau pernah makan dengan Megan. Baiklah, aku pamit pergi. Sampai jumpa di perang ras nanti, Wei. Akhirnya, traumaku berakhir.